Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 18 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya di sini Pasha yang diusir sama Neratu, dia juga langsung masuk ke kamar dan dia juga membereskan pakaian kena koper. Tiba-tiba datanglah Dewa menyusulnya. Dewa juga dia mencegah Pasha, tapi Pasha juga tidak bisa dicegah oleh Dewa. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, "Jangan menghalangi saya, Dewa," kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita di sini Pasha juga dia keluar dari kamarnya, pergi. Pas sampai ke tengah rumah di sini terlihat si Nurul Tunjung, si Priska juga menghampiri Pasha yang sudah mau pergi dan dia juga memegang tangannya Pasha dan ditahan juga sama Dewa. Gak lama kemudian datanglah Neratu, semua orang di sana menghampiri Pasha. Lalu Pasha juga dia menghampiri Neratu dan langsung sujud di kakinya Neratu. Sudah sujud di kakinya Neratu, dia juga langsung berdiri dan langsung memeluk Neratu. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Neratu sudah menganggap dirinya sebagai cucunya. Gak lama kemudian Pasha juga dia pergi dari rumahnya Neratu. Singkat cerita Pasha juga sampailah ke rumah almarhum, yaitu almarhum Bu Sari. Dia juga sampai ke rumah dan langsung masuk ke kamar almarhum Ibu Sari dan dia juga langsung mengambil foto ibunya. Foto ibunya juga dipeluk sama Pasha. Dan lihat di sisi lain di sini si Nurul Tunjung, si Priska dia ngomong sendiri, dia ngomongin Pasha, kenapa Mas Pasha tega meninggalkan rumah Neratu, membelain cintanya kepada Lula, kata si Nurul Tunjung, si Priska sambil mundar-mandir kayak istrikan. Dasar si perempuan tidak tahu malu, si muka dua. Pas lagi duduk dia sangat kaget dikejutkan dengan datangnya si Alia, si Lenatel sama si Kevin dan dia juga lari ngos-ngosan. Lalu si Nurul Tunjung, si Alia, si Lenatel juga dia minta tolong kepada si Priska. "Saya tolongin Priska," kata si Nurul Tunjung, si Alia, si Lenatel dan si Kevin. Lalu si Priska juga dia ngomong, "Minta tolong apa kamu Alia?" kata si Priska kepada si Alia, si Lenatel sama si Kevin. Gak lama kemudian datanglah tukang bajai dan di sini juga tukang bajai juga sangat geram kepada si Kevin. Singkat cerita tukang bajai juga ngomong kepada si Priska, dia tidak mau bayar. "Udah naik bajai saya," kata supir bajai itu. "Berapa?" kata si Priska. 20.000 kata si Priska. Kata tukang supir bajai itu kepada si Priska. Singkat cerita si Priska juga membayar ongkos bajai itu ke tukang bajai itu dan tukang bajai itu juga dia pergi dari rumahnya, dari tempatnya si Nurul Tunjung, si Priska. Singkat cerita si Kevin juga dia pergi ke rumahnya si Dewi. Di sini pas dia sampai ke rumah si Dewi, tiba-tiba mobil si Dewi keluar. Lalu si Kevin juga menanyakan kepada satpamnya, "Itu Dewi mau kemana?" kata si Kevin kepada satpamnya. "Itu bukan Mbak Dewi, itu supirnya Mbak Dewi," kata satpamnya Dewi. Di sini satpam juga dia mengusir si Kevin sama si Alia, si Lenatel karena Dewi tidak bisa diganggu. Pas lagi teriak-teriak di sisi lain Dewi yang lagi melihatin surat mesum yang dapat bikinan dia untuk menjebak Dewa. Dia juga akan datang ke rumahnya Nana untuk minta maaf dan akan mengatakan semuanya kebohongan dia kepada Dewa sama Nana, bahwa dia itu benar-benar akan berubah. Lalu pas dia lagi membaca surat itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan di luar. Dia juga langsung keluar dari kamarnya menuju ke depan. Pas di depan ada si Alia, si Lenatel sama si Kevin. Lalu si Dewi juga dia suruh pergi ke satpamnya. Di sini si Dewi juga ngomong kepada si Alia, si Lenatel sama si Kevin, "Kamu mau apa kesini?" kata si Dewi kepada si Kevin. Lalu si Dewi sudah ngomong kayak gitu kepada si Kevin dan si Kevin sama si Alia, si Lenatel juga dia ngomong kepada si Dewi, "Saya mau mengambil mobil dapat curian itu," kata si Kevin kepada si Dewi. Si Dewi juga dia menjawab dengan tenang, "Mobil itu sudah dikasihkan lagi ke klien, ke yang punyanya," kata si Dewi kepada si Kevin. "Sekarang kamu pergi aja dari rumah ini. Untuk apa kamu kesini?" kata si Dewi sambil meninggalkan si Kevin sama si Alia, si Lenatel di luar.
Lalu untuk episode selanjutnya bocoran untuk nanti malam kita juga akan dibikin kaget dan akan semakin seru di episode malam ini. Terlihat di sini istrinya Pak Fajar di sini datang ke Jakarta. Dia juga lagi di kafe melantunkan lagu-lagu kenangan masa lalu sama Fajar. Dia juga sudah dia mengantunkan lagu itu, dia juga langsung memandang foto suaminya sama almarhum anaknya yaitu Nanda. Di sini dia juga langsung mengambil cincin pernikahannya juga, dan dia ngomong dalam batinnya, saya tidak akan membuang cincin ini walaupun kita sudah berpisah, kata batinnya istrinya Fajar. Lalu di sini di rumahnya Pak Arman, Pasha dia datang ke rumahnya Pak Arman. Di sini Pak Arman juga pas lagi makan dia ngomong kepada Pasha, apakah kamu pantas berdampingan sama Lula, kata Pak Arman kepada Pasha. Pasha juga dia melotot dan kaget, dan dia juga sangat sedih mendengar pembicaraan Pak Arman. Lula juga sangat terkejut dan dia juga memandang kepada Pasha. Pasha juga dia memandang kepada Lula. Lalu terlihat di rumahnya Neratu kedatangan serombongan preman yang akan merampok rumahnya Neratu. Tiba-tiba datanglah Dewa. Di sini Dewa juga dia ngomong ke preman itu yang lagi menarik-narik Neratu, jangan ganggu nenek saya, kata Dewa sambil dia juga geram kepada preman-preman itu yang pakai topeng. Dewa juga mengambil sebuah kayu di bawah dekat dia. Terjadilah di sini perkelahian antara preman itu dengan Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga alhamdulillah bisa mengalahkan preman-preman itu. Tiada lain, preman-preman itu adalah anak buahnya si Ken Kelvin, karena si Ken Kelvin sekarang sudah tidak punya apa-apa. Dia sudah jadi gembel karena semua disita oleh Pak Jos. Di sini terlihat preman itu juga tergeletak di bawah. Lalu preman itu juga pergi dari rumahnya Neratu. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang lagi kesakitan, juniornya dia kontraksi lagi, dia menjerit-jerit minta tolong sambil memegangin perutnya. Nanya juga terus-terusan di sini menjerit-jerit minta tolong kalau ada orang yang lewat. Terlihat di sisi lain di sini ada perempuan, tidak lain itu perempuan itu adalah istrinya Pak Fajar. Dia juga sudah pulang dari makam anaknya yaitu Nanda. Jadi dia juga sangat kaget terkejut mendengar perempuan berteriak-teriak. Singkat cerita dia juga menemukan Nana dan dia juga menghampiri Nana. Nana juga sangat gembira, dia juga senang dan dia juga ngomong kepada perempuan itu, tolong saya mbak, saya ini mau melahirkan, tolong saya bawa ke rumah sakit, kata Nana ke perempuan itu yaitu ke istrinya Pak Fajar. Di sini istrinya Pak Fajar juga dia sangat kaget dan terkejut dan dia juga tidak banyak basa-basi membawa Nana ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 18 Oktober 2021 yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobat titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.